Nah aku tuh somehow dapat DM, mau nggak ngedirect iklan ini? Tapi timnya Jakarta semua. Aku bilang aku deg-degan sih, tapi aku mau gitu kan. Terus habis itu waktu di meeting, aku bilang ke produsernya, aku tahu apa yang mau aku bikin, tapi aku nggak tahu caranya bikin itu. Nggak apa-apa, kita punya tim banyak kok. Kasih tunjuk aja mau bikin apa. So aku bilang ini foto video produknya seperti ini. Aku nggak ngerti nih lightingnya kayak gimana. Terus tim lightingnya yang ngomong, ini lightingnya ntar begini. Jadi aku agak ciut kali ya, agak ciut. Cuman aku mau belajar nih. Nah dari situ treatment yang seperti itu yang aku bawa ke hotel. Dulu aku sangat mendalami BMX ya, sampai ikut kompetisi di mana-mana gitu. Tapi di Indonesia masih belum internasional. Nah itu ngajarin aku buat kalau kita failed, we try again. Fail, try again. Somehow kayak aku pengen keluar negeri nih. Tapi kerja keluar negeri waktu itu yang cuman kebayang di hospitality gitu. Dan kebetulan ada lowongan ke Qatar jadi waiter. Ini jangan ditiru ya teman-teman. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Habis ini ada nangis-nangis saya ceritanya soalnya. Jadi aku pinjam temen yang kuliah di hospitality. Terus habis itu aku Photoshop, aku ngelamar. Diterima dong pasti, orang bagus ya kan. Even nilainya yang jelek juga aku Ya nggak mungkin semua. milihin yang jelek kan CV-nya. Terus aku kesana berangkat langsung nangis ya kan. What the fuck I'm doing man. Dan aku merasa gak menyesal loh. Tidak sia-sia, yang sia-sia itu cuman goleran di rumah. Hai semua, kita ada pengumuman nih. Ray Johnson Radio Industry Night is back. Tahun lalu kita main ke sana, seru banget, dan tahun ini katanya bakal lebih seru lagi dengan banyaknya award-winning chef dan juga bartender yang bakal take over di sana. Nah, harus diingat acara ini tuh gratis. Jangan sampai lupa kalau ini tuh gratis. Syaratnya kalian cuma harus follow Instagramnya Tes Naratif, Ray Johnson Radio, dan juga industrynight.rjr di Instagram. Dan yang nggak boleh kelewatan untuk subscribe Ray Johnson Radio di YouTube. Last but not least, mereka juga panggil untuk semua kolaborator, media partner, dan juga sponsorship yang mau join untuk acara ini. Lanjut ke podcast. Welcome to On The Pass, FMB Podcast berkolaborasi dengan Ray Johnson Radio dan Backdraft Project. If you like to hear all about F&B industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Kali ini kita kedatangan nih sosok videographer yang berfokus di luxury brand nih, especially di hospitality di Bali. Nah, ceritanya dia seru banget, mulai dari atlet, videographer IO yang biasa ngefollow DJ, dan juga wedding. Nah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Adit. Wih. Hola, Adit di sini. Ini sepuhnya Joe akhirnya datang. tadi Adit datang, Joe udah langsung sungkem tadi di depan. Kurang berlutut tadi Joe tadi. Saan. Jadi ini kita kedatangan nih. Ini pertama kali kita ketemu pas dokumenter film bareng Pas Backdraft screening ya. tahun lalu ya? Iya. Tahun lalu. Kayak bulan Hampir 2 tahun kayaknya. Enggak, ya, tahun Pak? lalu. Masa tahun lalu? Anjir. Oh iya, udah mau 2 tahun. Oh iya. Wow, nggak berasa ya. Itu karir pertama saya nge-MC di Bali itu di situ saya. Udah jadi portfolio Ya ya, itu. udah portfolio. Pak Mario dengan nyantanya, "Di bisa MC kan?" Mestinya bisa ya, cuma nggak tahu tes aja. Main Januari, oke. Iya 2 tahun. Iya. Almost Hampir 2 2 tahun. Akhirnya kita ketemu lagi sekarang. Yeay. Thank you. Keren banget. Thank you sudah menyempatkan. Sama-sama. Terima kasih udah diundang. Kesibukannya apa? Ini lagi keren-keren banget. Ini manusia-manusia yang bikin Joe insecure ini Adit ini. Ini kayak fight mau interview kerja lagi nih. Mohon maaf ya. Gak ada yang nyuruh pakai kemeja padahal. Takutnya ya kan. So aku lagi sibuk. Ini aku ngeliatnya kemana nih? Ke saya aja, ke Oh, saya ngeliat aja. ngobrol Ke saya gitu aja, ya? ke saya. Lupakan mereka ini semua. Oke. Mereka ini semua Jadi cuma cameo doang di sini. Aduh maaf. Jadi aku lagi sibuk jadi bapak 2 anak. Oke. Membalancekan antara menjadi orang tua yang baik, jadi good leader, dan jadi partner klien. Itu ternyata susah banget. Susah. Karena 2 anakku toddler masih. Oh, 2 toddler. Umur berapa, umur berapa? 3 sama umur 5. Oh, yang paling tua umur 5. Iya, TKB. TKB betul. Tahun depan udah SD. TKB sama tahun depan masuk TKA. Iya betul. Mirip. Goks. Anakku umur
Sepantaran soalnya, anakku umur 4 soalnya. Umur 4 sama? Umur 4 sama 6 bulan. Oh. Jadi saya masih ada babi lagi. Aduh maaf ya istri. Bayi. Masih ada bayi. Oke. Itu susah membalancekannya. Ketika itu dua seumuran gitu udah nyari bapaknya terus pasti ya. Betul. Karena apa ya? Itu jadi curhat nggak, Pak? Nggak apa-apa dong. Ini kita bikin podcast bapak-bapak namanya kalau ini kita bentar lagi. Podcast bapak-bapak. Karena ternyata tuh susahnya adalah ketika belum punya anak, kreatif tuh gampang ya. Sabtu Minggu libur misalnya kan. Untuk jadi kreatif tuh kadang kita apa ya? We have to do nothing to be kreatif. Iya. Tapi Sabtu Minggu kan waktunya keluarga ya. Waktunya smackdown anak-anak nih. Wah pokoknya dihancurin tidak lah. Tidak ada kata libur jadi bapak itu tidak ada. Jadi Senin sampai Jumat itu kerja jadi kreatif tim. Sabtu Minggu jadi bapak-bapak. Ya, wow. Begadang juga gak bakal ada yang ninggalin dengan diam kan pasti sekarang. Bener. Kenapa belum tidur? Gitu aja terus. Jadi kalau nggak jam 7 udah digangguin. Jadi kesibukannya itulah. Ya, kesibukannya itu. Baru mulai berasa sekarang apa ini struggle yang udah lumayan lama nih? Ini struggle yang lumayan lama. Tahun depan kita akhirnya decide. Karena nggak pakai nanny kan. Nggak pakai nanny terus kita mencoba untuk nggak naruh anak di penitipan. Jadi istriku emang di rumah. Jadi mau pure ngurusin anak ternyata tidak semudah teorinya ya. Tidak semudah teorinya. And not for everyone. Buat yang mendengarkan podcast ini ya inilah curhatan bapak-bapak. Wajar kalau bapak-bapak mau banting anaknya sendiri. Bener. Aduh apalagi toddler ya. Apalagi toddler yang anak kedua udah diajarin sama anak pertama caranya manjat, ini teralis ya kan. Cupu lu nggak bisa. Udah mulai jadi pusingnya di situ sih. Ternyata susah. Pasti sama barengan kerjaan yang sampai begadangnya. Iya bener. Jadi kadang mungkin aku maintainnya adalah hari Jumat aja aku begadang biar Sabtu Minggu nggak bawa kerjaan gitu. Untung udah punya tim lah ya. Untung ada tim bener. Dengar tuh Jo, begadang mulu. Yang biarin nih. Bisa nih tapi possible tuh Jumat doang begadangnya bisa. Ternyata di kreatif ini kalau aku ngerasa dulu waktu belum nikah kayak kita soalnya pengen kerja terus kan. Kayak nggak ada yang ngebatasin gitu. Iya. Ternyata pas udah punya anak, itu soal prioritas. Iya. Soal prioritas yang mana lebih penting, yang mana mau diselesaikan duluan. Jadi kita jangan sampai ngutang kerjaan. Jadi Sabtu Minggu kita punya family time. Senin kita switch lagi ke mode tetap profesional ya kan. Ternyata bisa diatur, cuman melelahkan aja. Melelahkannya karena kita gak punya waktu buat diri sendiri. Iya. Itu sih. Paham. Ya gak perlu dijelaskan lagi ya. Mungkin yang lain belum paham, ini kita jelasin lagi ya sebentar lagi. Iya soalnya kan pasti kan kayak pasti poinnya kita kerja buat keluarga. Betul. Tapi kalau kerja ternyata setelah bekerja doang baru nyadar tidak semuanya diselesaikan dengan uang. Benar. Ada certain thing diselesaikan dengan bapaknya begitu aja di situ di sebelah anaknya kadang-kadang kan. Bener. Nggak perlu beliin mainan, cuman hadir aja ikut main. Ternyata itu wah. Ternyata itu kerjaan loh. I jadi feel you bro. Ya kan. Ternyata jadi bapak itu kerjaannya. Belum lagi kalau tadi disebut kan gak ada waktu buat diri sendiri. Kadang-kadang sampai kalau aku kepikir kayak mati muda gak ya gue gini gitu. Terus kalau kerja melek ngurusin anak kerja lagi. Ya kan berarti kan harus ada spare waktu juga, tanggung jawab ngurus ngerawat badan sendiri juga. Bener. Gue berasa itu pas keluar yang bayi sih. Terus ngitung tahun ke belakang. Dia lulus SMA gue umur berapa ya? Bapak gue meninggalnya umur segitu lagi. Sama ya? Iya. Mikirnya kayak gitu. Berarti relate ya. Tapi itu real sih, real banget. Tapi somehow kita jadi curhat. Jadi ngomongin bapak, jadi ngomongin anak. Biarin aja bodo amat. Suka-suka gue bosnya. Jadi walaupun melelahkan, ketika anak itu nggak ada, kangen kita. Iya kangen. Aneh ya? Sekarang kayak kerjaan keluar kota, sebulan doang bodo amat lu aja yang kerjain. Kecuali dananya sekalian buat anak ya. Emang anak udah sekolah, susah sekarang. Oh oke. Itu mulai challenge lagi. Kalau gue ngerasa pas sekolah udah mulai challenge kan beneran weekend doang tuh. Nyolong-nyolong hari Senin kan gak bisa, dia pasti kan udah. Apalagi kan Eke F&B kan, Minggu tuh kerja, aduh gimana dong. Bener. Tapi ini perkontenan ini somehow bisa diatur. Ya kadang ada lah Sabtu Minggu weekend harus syuting. Cuman mostly
kita bilang ke klien. Itu juga salah satu cara yang aku pelajarin adalah di hari Jumat aku komunikasi yang clear dengan klien gitu. Aku bilang hari Jumat, Sabtu Minggu kita libur loh. Kalau misalnya ada yang mau diselesaikan, Iya betul. hari Jumat ya, Jumat Saklek pagi. ya. Iya, Saklek tapi nggak ada reason juga buat di Sabtu Minggu kerja, orang lu pada libur juga di hotel juga kan. Bener. Tapi dengan komunikasi yang clear itu mereka tahu besok weekend ya gitu. Jadi ini harus diselesaikan ya. Betul. Ternyata bisa. Iya, bos-bosnya hotel aja nongkrong semua hari Minggu di sini. Libur mereka juga. Iya kan, apalagi yang head kan pasti urusannya sama orang kantor. Orang kantor mesti libur weekend Sabtu juga. Minggu bener, Sabtu Minggu. Kecuali event, kalau ada event. Berarti mayoritas sekarang masih handle-nya hotel nih. Oh iya 90% hotel. 90%. Wih, Jadi di tahun ini cacing. Gitu gak sih ekspektasinya kalau kerjain kliennya hotel doang? Iya, bener. Di tahun ini tuh aku ketemu kayak Celahnya gitu. celahnya dan kayak aku suka nih di hotel nih. Oke. Aku suka hospitality industry. Ternyata nggak cuman banyak yang bisa dipelajari gitu dan nggak ketemu stucknya. Ya. Ini apalagi kan kita ngomong yang fokusnya di F&B. Yang mungkin kalau ngeliatin yang fotografer makanan ya, food photographer itu kan seliweran banyak lah. Bener. Kayak aku aja selama di Bali nih seliweran Banyak yang video khusus F&B. Adit sama Jo tuh dua doang yang aku tahu. Karena emang mungkin sayang mainnya kurang ya. Cuman mungkin nggak sebanyak itu juga kan. Nah itu pas dapat di hotel ini jadi kerjaannya jadi numbruk nggak? Kerjaannya jadi nubruk enggak. Demandnya tuh banyak nggak sebenarnya? Demandnya banyak. Terus orang hotel tuh mungkin lebih percaya sama word of mouth ya. Jadi kayak referensinya siapa gitu. Nah, Jadi jaga nama tuh penting banget ya. wah nyebar sebali men. Wah. Nyebar sebali men. Udah balik kecil banget lagi. Iya, udah balik kecil Doain banget gosip sama. Wah, itu juga susah. Itu salah satu kalau misalnya aku bilang itu salah satu SOP aku di kantor karena kita kan pindah-pindah hotel terus ya. Iya. Dan ngejaga secret antar hotel itu sangat-sangat. Kan kompetitor semua nih. Oh, ya kan? maksudnya ini urusan secret nih. Berarti Iya. project dia nggak boleh sampai ketahuan ke sana gitu. Iya. Kadang Oke. kan kita ngobrol sama orang dapurnya hotel kan. iya. Jadi kadang kita tahu isi Dia kayak hotel bikin itu. kayak sign agreement gitu nggak? Kayak Enggak. dia apa sebutannya yang kayak gitu enggak? Enggak, tapi Pure aku bilang. profesionalitas Iya, aja. tapi aku bilang SOP-nya. Biar laku terus lah ya. Biar aku terus kan Bali sempit. Iya, kan? sempit banget. Bali sempit banget, bahaya loh. Tapi bisa terjunnya masuk ke videographer one thing, tapi ke F&B tuh celah masuknya tuh awalnya gimana? Kalau F&B part of hospitality ya. Iya. Mungkin F&B karena aku bilang ke Bang Mario juga aku suka nonton ini Chef Table di Netflix. Oke. Gimana caranya mereka menceritakan makanan itu menjadi berasa dan sangat penting dan storytellingnya tuh kuat banget. Iya. Makanan penting gitu kan untuk semua orang tapi direkturnya bisa menceritakan gitu. Sama Dari yang situ tuh- nonton tuh bisa tahu, gue tahu tuh rasanya saking detailnya gitu. Iya. Ternyata di balik makanan itu ceritanya ada banyak. Iya, Dan, iya. oh ternyata bisa ya. Dulu awalnya sebelum aku nonton itu ya shoot makanan aja gitu. Tapi kita ternyata bisa gali lebih dalam lagi. Oh dan ternyata bisa dikembangin lebih jauh lagi. Berarti belum lama-lama banget fokus di hospitality ini. Yes. Dari Chef Table itu tuh awalnya. Yes, mungkin 3 tahun aku start. 2 tahun aku mulai mencoba-coba bikin dokumenter sama Bang Mario. Terus Behind you. Ya dari situ dari situ ceritanya kan oh ternyata begini nih cara mengolahnya. Terus gimana kalau makanannya kita bikin beauty, terus belajar lighting untuk bikin beauty shot makanan kayak gitu. Sekarang udah tinggal invoice masuk ya. Amin. Tapi awalnya tuh emang dari videographer. Awalnya itu dari fotografer, terus ke wedding, habis dari wedding terus ke event. Oke. Event 2018 lah, cacing-cacingnya itu 2018 karena kan Oke, waktu di itu event. Di karena event. waktu itu banyak DJ internasional yang ke Bali. Oh, udah di otak gue tuh kayak DWP kayak gitu-gitu. Iya benar. DWP tuh lagi di Bali ya kan. Terus ada karena DWP pernah bikin di Bali, ada festival musik lainnya. Nah, itu tuh aku ke situ lah. Oh. Terus Beach Club mulai buka. Cuannya di situ tuh. Cuannya di situ tuh 2018, terus 2019 makin banyak lagi di jadi luar makin banyak main di Bali. Nah itu stopnya kenapa? Capek begadang? Covid coy. Oh Iya oke. kan, Covid Betul kan. banget. Covid terus habis itu Oh
Oh itu kalau nggak ada COVID lanjut tuh? Kalau nggak ada COVID kayaknya Tiap lanjut weekend, deh. Jumat malam, Rabu. bener banget. Terus habis itu COVID, tapi di situ tuh udah mulai kayak ada klien hotel, terus aku nyobain syuting sekali. Oh oke, seneng nih, enak nih gitu karena kita bisa lebih bikin pre-productionnya sebelum syuting kita udah tahu plannya seperti apa. Bisa dari biarpun ngurusin DJ tapi udah seliweran nih dari hospitality. Iya cuma 1-2 gitu. Terus habis itu ada seniorku namanya Mas Aki, Aki fotografi. Dia tuh nawarin, Dit ada nih, kan kamu biasa ngerjain event. Kebetulan ada Peggy Go, DJ nih yang lagi nginep di salah satu resort lah di Ubud. Mau gak bikinin vlognya? Jadi vlognya, jadi 3 hari 2 malam aku stay sama si Mbak Peggy. Oh Mbak Peggy. Sama Mbak Peggy. Friend banget sama Mbak Peggy. Sama Mbak Peggy. Tapi Mbak Peggy ini di Ubud, dia gak mau syuting karena dia kan mungkin orangnya kota banget ya. Ubud kan ada banyak. Dia mau healing. Iya ceritanya mau healing. Tapi dia don't mind diikutin videographer gitu? Enggak, dia gak apa-apa. Oh dia gak apa-apa. Tapi dia awalnya plannya. Tapi ternyata sampai sana tuh serangga banyak monyet. Jadi dia gak mau keluar kamar. So karena aku udah sempet lihat referensi hotel, aku bilang ke Markomnya waktu itu di resort itu, aku bilang, Mbak aku daripada gabut gini, aku bikinin video resort mau gak? Kayak harus bayar lagi nih. Enggak harus bayar lagi. Aku cuma dikasih dikasih kesempatan buat keliling aja, dikasih akses gitu. Iya, kasih akses. Terus kita harus ngapain? Enggak harus ngapa-ngapain, gue cuma mau coba aja gitu. Terus habis itu aku bikin dengan vlognya Mbak Peggy itu yang udah jadi, aku kirim dua-duanya. Itunya ada juga? Itunya ada juga, cuman gak terlalu banyak. Gak sesuai ekspektasi mereka lah. Untuk bikin vlognya itu. Mbak Peggy gak mau syuting. Terus habis itu kirim ke headquarter si hotel itu, ternyata ownernya ngelihat video yang malahan yang aku bikin gratis itu. So alhasil jadi langganan. Jadi kerjasama sekarang sampai hari ini gitu. As simple as ngasih small extra gesture doang ya. Kalau aja saat itu aku lebih memilih gabut di kamar, mungkin gak dapet aku sih. Iya benar. Dan kebetulan hotelnya tuh itu bagus. Well justified ya. Maksudnya kalau nggak mau di kamar nggak ngapa-ngapain ini sebenarnya nggak apa-apa. Iya sebenarnya nggak apa-apa. Benar. Tapi ternyata itu kebetulan resortnya bagus. Dan akhirnya dilihat hotel yang lain, terus siapa yang bikin, dari situ. Oh awalnya dari situ. Makasih ke Mbak Peggy berarti. Makasih ke Mbak Peggy yang mager-mageran. Coba Mbak Peggy-nya yoga mulu gak dapet tuh kayak gitu. Bener. Iya kan? Bener juga ya. Untung sama monyet-monyet sama serangga itu semua ya. Udah di setup ya sama yang kuasa. Tapi emang kadang-kadang gak tahu ya jalannya ya. Cuman bener gak sih ngerasa, kalau aku ngerasa banyak teman-teman videografi, especially yang dari wedding ya. Abis COVID tuh kayak baru menemukan karena of course COVID wedding kan sulit banget lah. Benar. Ya itu kan ngumpul puluhan orang kan agak impossible kan. Benar. Tapi banyak yang jadi kecantol ngurusin korporat nih. Banyak yang switch ke sana. Kalau aku ngelihat banyak soalnya beberapa teman gue yang ternyata kayaknya enakan gue fotoin outing kantor daripada wedding gitu. Ya soalnya kan itu kan ngurusin something yang nggak tahu. Kalau ini kan kayak Adit juga switch dari pelan-pelan dari IO ke F&B ini ke pas COVID juga kan? Pas COVID ya benar. Iya. Padahal COVID lagi gak ada duit semua tuh hotel, bener gak? Bener. Iya. Waktu itu memang agak, tapi aku suka video gitu, aku suka video. Teman-teman juga. Tapi di wedding video juga kan? Di wedding video juga, semuanya video. Nah bedanya dapat fulfillment-nya lah. Happy-nya itu emang beda dari wedding pas sampai sekarang ngerjain hospitality. Waktu itu inilah ya, aku waktu bikin untuk wedding itu, aku bilang ke temen WO ku, ke temen wedding plannernya, aku bilang wedding styleku seperti ini, terus salah satu dari mereka bilang, Dit ini gak laku nih, di Indonesia ini gak laku kayak gini. Videonya tuh sedih-sedih gitu kalau aku bikin wedding dulu tuh. Aku suka sedih lah, terharu gitu. Terharu, bener. Kenapa nikah sedih? Bener-bener terharu. Nah dari situ tuh kayak, Oke, kayaknya aku harus coba hal yang lain deh gitu. Karena mungkin marketku ini bukan ini market bukan buat aku gitu. Akhirnya aku ke event. Event tuh lebih ini kali dari ya. Situ. Iya, event tuh lebih bebas kali untuk berkreasi. Cuman salah satu kendalanya yang aku temuin waktu itu adalah kita tuh nggak bisa control the crowd. Kadang datang sepi, kadang ya itu susahnya. Dan nyobain hotel, semuanya tuh bisa kita kontrol gitu. Semuanya itu kita finalize, variabelnya ya? Bener.
variabelnya lebih banyak, terus kita bisa finalize sebelum syuting. Jadi ketika syuting kita udah tahu video itu akan bagus apa enggak. Tech risk-nya juga terkontrol ya. Betul. Menarik ini, menarik. Yang pasti gitu. kalau di event kan nggak bisa terharu ya. Apalagi kalau gitu. benar. Oh gara-gara di situ feel mungkin nyamannya kali ya. Bisa lebih all out juga nggak? Benar, lebih all out. Karena kita nggak bisa, kalau ketika di event ya aku datang tiba-tiba sepi gitu. Atau tiba-tiba lokasinya terlalu banyak, terus timku kurang, nggak bisa diprediksi lah. Banyak hal-hal yang nggak bisa diprediksi. Sedangkan kalau di hotel, kadang-kadang bawa orang kebanyakan, kadang-kadang kurang banyak. Benar. Sedangkan kalau di hotel semuanya dengan komunikasi yang clear, semuanya bisa diprediksi gitu. Di situ feel bisa humornya tuh mungkin lebih ke fulfill kali ya. Benar. Itu Gitu. bisa kepikir gimana caranya cahaya bisa digoyang-goyang pakai botol itu tuh. Ingat gak? Lihat lagi bisa kepikiran pakai botol terus saya cahayanya goyang-goyang. Bener juga ya. Kayak matahari pagi gitu kan kadang-kadang kan suka. Mungkin sama kayak semua industri kayak gitu ya. Kalau kita udah berhenti bereksperimen, bosenin gak sih? Oke. Iya gak sih? Jadi kayak di office kita pun kita terus mencoba hal baru sebelum hal itu diaplikasikan ke klien. Jadi nggak yang saat syuting terus kita, kalau misalnya chef Mikirin pas gimmick saat gitu. ada event baru masak, nyobain menunya nggak. Jadi kita bikin Oh dulu. jadi ada R&D-nya. Iya ada R&D-nya, betul ada R&D-nya. Oh berarti itu dicoba tuh sebelumnya. Dicoba berhasil sebelum nggak? dijual. Benar, sebelum dijual. Kayak misalnya ini kemarin aku ketemu konsep untuk syuting yang A gitu. Kita coba dulu yuk di office, coba dulu. Oh berhasil, ya udah baru kita aplikasikan di A. Gitu. Tapi film Rocks ini emang khusus ini namanya film Rocks dari ini company-nya namanya film Rocks kan? Betul. Invoice film Rocks tuh biasa tuh. Betul. Nah itu emang sebelum udah film Rocks dari event apa? Dari event. Dari Dari film event. Rocks. Benar. Makanya namanya Rocks gitu ya. Iya. Rocks itu Apa sebenarnya? Coba daripada gua asumsi kan. Rocks itu kalau misalnya di googling it's a word excellent in a porn way. Nah gitu jadi kalau mau in a porn way. Porn. Coba deh searching Rocks itu apa. Jadi kalau mau jadi insert dicari ini. Jadi dulu sering ngomong kayak, you're rocks man gitu kan. Iya. Terus habis itu searching ROXX kali ya. Ada dong excellent in a porn way. Oh nice. Oke. Gitu. Agak Gitu. dalam ya. Kedalaman fokusnya. Agak dalam betul. Nah ini transisinya dari urusan sama orang event, terus tau-tau sekarang urusan sama Markom, urusan sama GM-nya. Ini kan mostly juga kan yang mau bikin-bikin film-film kerenan gini kan yang risetnya keren ya. Amin. Iya, mestinya kan. Kalau yang risetnya kayak cuma hotel kotak-kotak semua apa yang mau divideoin kan. Iya. Nah itu challenge-nya apa tuh pas mulai masuk? Mempelajari brand itu. Oh brandnya. Iya, mempelajari brandnya, what to do, what not to do. Oke. Terus pemilihan talentnya seperti apa, terus kalau misalnya styling talentnya itu seperti apa. Oh, itu berarti belajar dari mistake tuh pasti. Belajar dari mistake betul, dan kita selalu nanya feedback dari klien. Apa yang bisa aku perbaiki. Gak ada bukunya kan gitu, Nggak mau beli ada di mana. bukunya itu, yang bener, Kalau yang bener, grup bener. Marriott sukanya apa, grup Accor sukanya apa kan gak ada bukunya. Bener, kan? gak ada bukunya. Bener. Jadi kayak, oh ternyata ada ya. Waktu pertama kali nyemplung tuh ternyata ada ya. Karena kayak pertama kali bikin video, kalau menurutku bagus-bagus aja gitu. Iya. Tapi ketika dikirim ke orang brand, ini gak sesuai brand. Hah gak sesuai brand tuh apaan ya? Gitu. Oh tapi dia ngasih gak kayak brand kayak identity-nya gitu? Ada, tapi kan aku belum paham ya. Oh. Aku belum paham, karena kan langsung nyemplung nih. Langsung nyemplung. Ketika dilihat udah sempat ngerjain brand yang Mbak Peggy itu, mungkin dikira udah langsung paham lah sama brand. Ternyata Ternyata gak segampang itu. Iya, gak segampang itu. Terus, Kebetulan itu kayak kalau bahasanya mungkin itu mujur aja pertama iya, kali benar, ngetes. mujur. It's Oh itu blessed. ada yang pahit banget gak diomelinnya gitu? Ada yang pahit banget. Ada yang sampai kayak gak mau bikin ulang gitu ada? Lebih ke personal kali ya. Oh. Bukan brandnya, tapi personal Orangnya nih. bener. Dan aku ngerasa aku kayaknya gak cocok kerja sama dia gitu. Oke. Gitu. Mungkin lebih ke orangnya. Cuman nothing personal lah ya. Iya, berarti gayanya aja yang kurang cocok. Benar. Bukan masalah brand dong berarti? Bukan masalah brand. Sejauh itu berarti minor lah. Ada masalah cuman bisa bisa diperbaiki. Malah kadang masalah itu jadi apa ya? Jadi buat kita berkembang kali ya.
karena masalah-masalah itu. Iya gak sih? Challenge to opportunity. Bener. Ini Challenge quote-nya to podcast nih sekarang banyak banget yang nyebut itu challenge to opportunity. Challenge to opportunity. Tapi itu sekarang ngurusin sama mostly kan berarti luxury brand kan? Mostly ya luxury brand. Luxury brand. Gak semua lah, cuma kan mostly Iya, luxury dong. luxury brand. Yang semalamnya nggak 500.000 kan pasti kan. Benar. Nah itu persamaannya apa tapi yang bikin tricky itu apa gitu loh. Karena mostly kan mereka luxury gitu loh. Pasti kan attract kurang lebih market yang mirip-mirip lah. Bener. Nah itu Betul sekali. sering ada kendala apa tuh ngurusin ini GM ini. Untuk mereka biar beda sama kompetitor itu kan challenge. Iya. Sedangkan yang dijual mostly mirip lah ya. Iya. Bilang gak sama. Apalagi tapi kalau di mirip. Ubud semua gitu kan pasti kan jualannya Bener. hutan. Mau jualan apa lagi kan. Bener, tapi kadang apalagi kalau misalnya brandnya briefnya clear itu nggak ada Bisa masalah. dihindari. Iya, Bisa dihindari. bisa dihindari. Yang menjadi problem tuh adalah bisa nggak bikin video kayak si A gitu misalnya. Nggak bisa karena si A itu punya brand guideline yang dilakukan. Jadi Oh, kamu dia nggak bisa request. Dia Mau request video tiru dong itu. si A gitu misalnya. Tiru si A, ini si B brand A. minta jadi si A. Iya, nggak bisa. Karena aku akan kasih masukan. Oh, oke. Itu Jadi kayak kode bukan etik juga lah ya. Bener. Ya, karena nggak mau ditiru juga. Bener. Dan si brand A ini memang videonya bagus. Kalau kamu bikin video yang seperti brand A, kamu mau disama-samain memang gitu kan. Karena kan sekarang informasi lebih ke visual kan. Oh, nggak langsung kayak saya kenalin videografernya A mau. Itu enggak. Tapi emang itu realnya kan mereka cari preference kan pasti kan. Kayak referensinya pasti certain video. Bener. Which is dia ceknya yang sama-sama di Bali juga itu sering terjadi. Bener, sering terjadi. Cuman biasanya aku nggak langsung jangan gitu, tapi kayak aku kasih masukan. Digiring opininya. Iya, digiring opininya. Kalau dibikin plug ya kamu akan sama brandnya dengan brand sebelah. Gimana caranya seakan-akan kayak ngajarin tapi tidak ngajarin ya. bener pelan-pelan. Itu kan berarti Itu kan dari belajar juga ya. Harus belajar urusan corporate juga ya. Berpolitik dalam mulut itu kan Bener. Iya kan? Bener. Iya aku belajar. itu harus ya mau How to ngomong ya. communicate Gimana with people, caranya ya. kasarnya jilat pantatnya tanpa dia nyadar kalau ini tuh gue lagi ngejilat bener. lu gitu lah. Bener. Semua Apa menjaga perasaan kan? Iya, bener. Karena aku bukan orang corporate ya, terus ngobrol Iya, sama pasti. orang corporate kan bingung ya. Jadi kayak gak ada caranya selain Bisa belajar. ketemu gitu. DJ. Iya bener. Hands up gitu. Hands up. Tinggal gitu aja sebelumnya. Tapi itu sempat berasa kayak Sempat berasa. ini ya challenge. Iya, challenge-nya adalah komunikasi yang clear antara aku klien dan aku ke tim. Karena ternyata setelah punya tim itu another challenge lagi. To build Perkaranya the yang team. ngeluarin. Oke. build Apa the challenge-nya paling sering? Gimana cara tim ini berpikir seperti kita kan? Ketika ada misalnya kita kan pasti harus percaya sama tim kita kan. Iya, betul. Ketika udah dilepas mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka dan ketika ada problem bagaimana cara mereka biar berpikir yang sama seperti kita kan itu. Iya. Kalau bahasa aku tuh kalau namanya kita di industri profesional ngerjain sendiri bagus tuh itu udah wajar. Benar. Gimana caranya bikin orang lain bikin bisa sebagus kita Iya, timnya benar. kan itu yang problem. Benar. Dan itu juga sama perputaran tim juga kan pasti baru mulai ngajarin. Benar. Itu kejadian juga. Kayak itu kejadian juga. Berarti ya aku akhirnya diskusi kan sama teman-teman yang leadnya bagus, yang turnover timnya Nggak setinggi itu. nggak setinggi itu. Apa yang membuat mereka bisa itu? Terus aku pelajarin, terus aku coba aplikasikan. Oke. Dan ya syukurnya puji Tuhan bisa. Berarti ada harus belajar teknikalnya, harus ada belajar sisi running the businessnya juga. Bener. Sekarang bagian Dealing teknikalnya client. udah ke tim aja, udah teknikalnya. Jadi aku mendampingin aja. Ini kan kalau apalagi sekarang zamannya Reels ya. Reels, TikTok. Bener. Reference kan datangnya Itu tiap challenge juga ya. tiap istilahnya sehari nggak tahu berapa ribu video bagus ya. Bener. Itu gimana caranya buat stay relevan itu? Oh, Oke, kita setiap ini pengalaman pribadi ya. Iya. Jadi kayak setiap orang pasti punya referensi yang beda-beda kan. Even aku dan tim pasti sukanya beda-beda kan. Jadi kita ada waktu kalau ketika nggak syuting, aku nggak ngumpulin tapi aku pilih satu reference, timku pilih satu reference semuanya, terus kita nonton bareng apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka. Gitu. Itu rutin. Di Itu schedule? rutin setiap nggak syuting. Iya, setiap nggak syuting. Setiap kali apa? Setiap tidak syuting. Jadi semuanya ada di office.
Oke. Ya, oke ini aku gak suka nih, ini kotor misalnya. Tapi soundnya bagus nih, bisa gak ngedit sound seperti ini? Oke. Editor, bisa nih tapi butuh kalau syuting harus begini gitu. Jadi kita discuss. Itu mesti ngurusin sound juga ya. Iya bener. Itu kan sekarang kayak dengan copyright with everything, sound itu biasa gimana? Aku sih main aman ya, beli aja. Beli aja karena banyak Tetap kasus. senjatanya di videonya ya. Bener-bener ada itu beli aja. Kalau masalah sound kan udah banyak sound library ya, musik library udah banyak. Industrinya sekarang demennya trennya apa? Industrinya. Yang lagi mereka pada lagi demen banget nih. Sampai kayak udah mulai muak gitu apa? Ada gak? Aku rasa karena brand-brand ini dia udah punya guideline ya. Jadi referensinya mereka ke headquarter aja. Jadi kalau misalnya jadi apa ya, banyak mereka opsinya. jadi sibuk jaga brand gitu. Iya, nggak mau mereka keluar. Nggak mau mereka keluar, dan itu yang juga aku jaga. Kalau misalnya ada feedback, biasanya ada feedback juga dari klien, Dit ini terlalu ini ya gitu, ubah oh iya salah gitu. Dan kita harus jaga. Jadi trennya kalau dari industri aku sih trennya mereka memang ngejaga brandnya masing-masing aja. Syukurnya ya, syukurnya ya. Nggak coba video A, coba video B. Kalau lagi TikTok lagi begini semua, ntar ikutan begini semua ya agak aneh juga kan. Bener. Berarti emang, nah ini kan biasanya semua kalau yang di Bali itu mostly direct. Direct bener. Dari pengerja nih, dari Markom yang biasa nongkrong di kantornya ngeliatin tuh hotelnya tiap hari, itu juga yang urusan langsung. Nggak ada lewat agency, nggak ada lewat apa. Nggak ada. Enak ya sebenarnya ya? Apa nggak enak? Gimana nih? Gue tahu. Enak gak? Dulu aku sempat waktu awal-awal mungkin ada beberapa agensi yang udah punya klien ya kan, yang akhirnya ngelihat Dit bisa nih kamu ngerjain juga nih gitu kan. Enaknya ketika kerja sama agensi itu mungkin request klien yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh lah. Itu udah disaring sama agensi. Nah ketika langsung tanpa agensi agak kaget ya kan. Tapi pasti ada caranya nih, ternyata komunikasi yang clear gitu. Ternyata tuh agensi itu mostly do the communication job. Iya, do the communication. Which is yang tadi kita bahas, yang mesti gimana mana possible, mana enggak. Tidak menyakiti perasaannya, tapi tetap nurut. Ternyata communication skill juga dibutuhkan di industri ini ya. Tapi mostly yang paling deciding untuk tiap konten kayak gini-gini tuh dari kalau pihak hotel tuh siapa? GM kah? Apa ada owner? Marketing? Ada owner loh, coba bayangkan ada owner. Ada owner bener. Ada headquarternya jadi kirimin dulu ke yang di Bali minta approval di sana. Ini kalau biasa kalau yang grup berarti. Iya benar, yang chain ya. Yang chain. Itu ya, chain juga kan ada luxury brandnya juga ya. Nah itu agak-agak mungkin yang di headquarter tuh mungkin yang agak-agak. Restoran nggak banyak? Restoran nggak banyak. Kecuali di dalam hotel ya. Iya, dalam hotel. Rate-nya nih mahal berarti. Orang udah biasa luxury brand. Iya. Kadang-kadang susah nggak sih kayak orang yang udah biasa istilahnya dari film rocknya sendiri juga harus jaga brandnya dong. Betul. Nggak bisa sembarangan terima klien lagi dong sekarang. Betul, bisa dibilang begitu kali. Iya, bukannya mau jahat ya, tapi dia jaga dompet sendiri juga kan. Bener. Tapi itu sempat kepikiran kayak gitu. Sempat kepikiran. Nolak customer berarti ada? Sempat kepikiran. Nolak klien. Super sambel gitu. Super sambel. Bagus dia, gak luxury aja, santai bro. Bagus ya. Iya bagus. Nah, mungkin ada beberapa yang nolaknya masih halus lah ya. Mahalin. Udah dijawab. Sama aja di semua manusia. Udah dijawab bener. Pak Mali nolak uang tuh. Bener. Bener ya, kasih harganya harga teman-teman yang di luxury juga ya. Iya. Dan ntar dia kalau misalnya Markom spesial sambal itu pindah ke luxury terus bilang Dit lu waktu itu harganya bisa murah. Oke, saya ubah katanya ini film Rocks nggak mau support UMKM. Kadang susah juga ya, kadang jaga brand kan berarti kita harus tahu ini berarti lahannya nggak bisa diembat semuanya juga kan. Bener. Di satu sisi apa ya pro kontra sendiri gitu loh. Ini oke, tapi nggak boleh. Duitnya lumayan. Tapi duitnya lumayan, tapi butuh gitu kan. Begitulah. Itu ada berarti ya? Ada. Balik lagi ya mungkin karena basicku bukan bisnis kali ya. Jadi kayak
Campur idealis juga. Iya, campur idealis juga. Bahkan aku sendiri pun kita tahu ya kalau misalnya kadang seniman itu aku bilang videografer seniman kalau mikirin duit kayak nggak apa-apa deh berapa aja dibayar asal aku gitu kan. Nah itu aku sama adikku berdua. Adikku ini lebih ke bisnis dia. Oh, Jadi di dia Film Rocks ini? Iya, jadi aku berdua, adik kandung. Jadi dia yang oke itu harganya ya ambil gitu. Iya, Oke kan? ini sesuai brand ya. Ngerti sih. Emang kadang-kadang yang jualan nggak bisa yang nagih. Bener. Bener Betul. kan? Iya. Betul sekali. Agak awkward. Betul sih. Kalau kayak, ayo coba pakai barang saya bagus kok. Pas gak lama, mana nih pembayarannya kan gak enak ya. Kalau habis ini mesti nawarin dia lagi kan berat kan. Berarti itu bagi tugas sama Ade. Betul. Berarti Ade juga yang milih buat kayak yang mana nih yang Iya. mungkin Marketnya Iya, kemana? marketnya kemana. Menggerakkan marketnya gimana gitu. Jadi aku benar-benar fokus di kreatifnya oke. tanpa mikirin duit yang harus di. Pokoknya ke transfer lah ya. Ya pokoknya ke transfer lah ya gitu kan ke transfer lah. Gitu. Tapi baru setelah dari mulai ini di F&B baru mulai kayak berasa stabil tuh. Tim anteng, keuangan anteng, tidak ada tuntutan kayak nih mesti dibayar nih kayak gitu tuh udah setelah berapa lama tuh? Mungkin pasti ada dong struggling awal-awal. Oh ya mungkin baru tahun ini aku rasa ya. Mungkin tahun ini loh. Tahun ketiga sih biasanya. Emang. Iya bener, tahun ketiga. Karena aku di site itu 2023 untuk ke hotel, untuk ke F&B dan hospitality Berarti industry. 1 tahun tuh pontang-panting tuh. Pontang-panting karena kita nggak tahu arah marketnya kemana, apa yang harus baru belajar kan, apa yang harus dipelajari. Terus habis itu, nah yang aku rasa itu adalah, jadi aku sempat waktu COVID kan kosong tuh event ya. Tapi aku suka bikin video kan karena aku emang suka bikin video. Sampai akhirnya aku dapat kesempatan untuk kerjain iklan gitu. Karena Jakarta kan industrinya masih jalan. Iklan apa nih? Iklan TV produk, nih? iklan produk, iklan TV. Wih. Iklan TV. Iklan apa? Skincare. Wih. Skincare. Nah, Kencang gak sih kalau masuk TV duitnya? lumayan ya. Lumayan Lumayan ya. Cuman industrinya tuh nggak bisa aku pegang karena di Jakarta industrinya. Oh. Nah, itu maksudnya yang industri tuh kayak saingannya banyak apa gimana? direktur yang dicari tuh direktur di Jakarta. Oh. Gitu. Yang biasa bekerja dengan yang udah orang biasa Jakarta. megang national brand lah. Bener, yang biasa kerjain TV kali ya. Nah aku tuh somehow dapat DM, mau nggak ngedirect iklan ini. Tapi timnya Jakarta semua. Oh, Aku bilang, direct tim orang. iya tapi aku ngedirect aja. Iya. Aku mau sih, aku bilang, aku deg-degan sih. Tapi aku mau gitu kan. Terus habis itu waktu di meeting, aku bilang, bang aku tahu ke produsernya, aku tahu apa yang mau aku bikin, tapi aku nggak tahu caranya bikin itu. Karena kan iklan ya beda skopnya dengan videografer yang biasa aku bikin kan. Nggak apa-apa kita punya tim banyak kok, kasih tunjuk aja mau bikin apa. So aku bilang ini foto video produknya seperti ini, aku nggak ngerti nih lightingnya kayak gimana. Terus tim lightingnya yang ngomong, ini lightingnya ntar begini. Proper banget. Proper banget. Jadi aku agak ciut kali ya, agak ciut cuman aku mau belajar nih. Nah dari situ treatment yang seperti itu yang aku bawa ke hotel. Oh. Jadi disiplin dari satu opportunity itu. satu jadi 5 lah kurang lebih, akhirnya berkembang kan. Oh, ada 5. Ada 3, 4, 5. luar biasa. Tapi nggak bisa aku pegang. Aku discuss sama temen di Jakarta, dia tuh harus ke Jakarta gitu. Oh, kalau mau maintain kayak gitu. Kalau mau ngedirect TVC gitu, TV komersial. Karena di Bali itu bukan industrinya. Di Bali Mungkin kamu susah udah sih megang national brand. bener. Kamu jadinya layer ketiga atau layer keempat lah. Sejago-jago kita jualan gitu, kantornya national brand itu yang langsung seret semua ke nasional tuh di Jakarta semua. Bener. Jadi either pindah atau aku bilang sama istri kan, apakah Udah kita sempet siap? galau nih. Iya. Udah sempet apakah galau. kita? Iya, karena 2023 kan. Aku tuh belum ke hotel tuh. Jadi 2020 COVID. Hotel dapat iklan terus. Oh iya, bener. 2023 tuh galau. 2023 belum ke hotel kan, baru sedikit lah. Terus habis itu aku bilang ke istri bilang ini kita udah punya 2 anak nih ya kan. Jadi kalau kamu mau mulai lagi dari nol di Jakarta itu agak mengerikan. Oke, nah yaudah aku di hotel aja terus dapat bikin apa namanya corporate video hotel. Nah aku ambil nih treatment yang di iklan ini aku masukin. Pelajaran dari Pelajaran profesionalnya dari, mereka. Iya, gimana cara mereka lighting, kamera yang dipilih, komunikasi antar tim itu aku masukin. Terus ternyata orang hotel seneng gitu. Berarti itu setelah sekian lama tuh itu kan juga kan udah lumayan lama kan video. Bener. Baru ngelihat yang kayak Hollywood productionnya lah istilahnya kasarnya gitu. Oh begini ya. Pantesan nih kalau orang syuting iklan banyak-banyak ya. Karena semuanya punya divisi masing-masing gitu.
kayak udah biasa masak pakai Rinnai tahu-tahu semuanya chefnya begini semua itunya kan mungkin Terus agak jadi head chef lagi ya. Terus masuk kantor lagi. Gue bingung kan. Aku daripada ketahuan bego mendingan langsung bilang bego ke di depan gitu. Tapi aku tahu aku story yang mau aku bikin. Cuman bantulah aku nih bikin ini menjadi nyata gitu. Semau lo mereka. Lebih ke arah kan lu salah lu nawarin gua. Iya. Bener. Gue udah dateng nih mau jadi bagus atau enggak. Bener. Jadi fokus sama intinya mau bikin bagusnya itu dan itu. Bener. Dan ternyata ya lumayan dari 1 jadi 5. Bener 1 jadi 5 ya kan lumayan tuh Satu hidup. hoki kalau 5 mah enggak kan gitu kan istilahnya. Covid lagi ya kan? Itu masih Covid ya. lagi. Iya, karena mungkin banyak waktu itu yang pengen syuting di Bali gitu. Terus krunya dikurangin lah atau apalah, jadi ngambil di Bali aja kayak gitu. Daripada mesti nerbangin, Bener. cari lokal di sana. Kebetulan aku dapat posisi dia bener, aku dapat posisi direkturnya ya deh aku mau belajar gitu. Nggak ada lagi tuh kesempatan tuh akan datang tuh. Aku yakin tuh. Iya itu juga berarti kan mesti jaga nama juga kan. Bener. Kalau reputasinya sekali jelek dikit udah tuh nggak dapet gitu-gituan lagi. Kelar bener. Bayang sih itu mesti kayak ya bener mending aku di depan kan. Iya udah the best way kayak Ini direktur tolol banget gitu kan daripada gitu kan. Jadi udah bilang saya tolol. Salah lu bayar gue ngomong aja dulu nih gue gak ngerti lu maunya gimana. Bener. Kondisinya gitu. waktu itu awal-awal kayak gitu. Iya. Jika untuk keproduksian yang lebih gede lagi. Lebih gede. Sampai sekarang running produksi sendiri. Iya. Tapi persaingannya sehat ya sih? Persaingannya sehat. Between kayak each idealist director lainnya gitu. Yang aku tahu sih sehat ya. Karena teman-teman yang di sama industri juga kita sering ngumpul bareng. Oh, oke. Kita ngobrol. Ya akur. Even yang kliennya sama pun kita nanya, kemarin gue lihat lu pitching di sini juga. Iya sama. Siapa yang dapat? Kayaknya nggak dapat deh, kayak orang lain deh gitu. Walaupun pitchingan kita sama. Soalnya semuanya ngadu produk aja ya. Iya. Ngadu gaya sendiri lu mau yang mana. Semua nggak insecure lah ya. Iya benar. Kalau yang kayaknya nggak sehat tuh ketika di harga kali ya. Iya, main murah-murahan. Nah itu. Itu kan luxury juga gak nyari yang murah. Iya benar. Bayangin kalau luxury hotelnya digituin balik. Murah-murahan aja gitu gak mungkin dong. Bener. Betul. Mestinya dia yang paling ngerti gimana cara jaga harga kan. Bener. Nah mungkin itulah enaknya di luxury aja. Betah deh. Betah. Tapi mereka rutin ya berarti bikin kontennya? Pasti ada aja? Pasti ada aja. Pasti ada hotel di Bali bisa dibilang resort ya, itu jauh lebih baik daripada di Jakarta sih. Bener. Jakarta paling kita bisa hitung 10 jari yang luxury. Akhirnya temanku yang nyuruh pindah ke Jakarta tuh bilang, dia lu anteng aja deh di Bali deh. Karena udah sama hotel kan, udah. Kalau di Jakarta gak ada hotel-hotel. Iya gak bakal ada. Lebih keperluannya beda. Di sana lebih meeting gitu kan ya, hotel untuk meeting. Kalau di sini kan healing, ada healing. Goreng-gorengan lah. Kalau goreng-gorengan. Tapi itu kayak berarti kalau as a content creator ini berarti nggak terlalu purely ini idealistik dong, nggak terlalu mikirin ini engagementnya bisa bagus nggak ya gitu, mikir nggak apa pokoknya gue mungkin yang keren, sesuai yang bagus brand. buat gue, sesuai brief, sesuai brand. Karena kalau misalnya udah di ranah itu udah bukan tanggung jawabku lagi. Film Rocks berarti nggak ada jualan konten di TikTok lah ya? Sejauh ini belum ya. Sejauh ini belum. Tapi ada kayak nanya. Dan aku coba portrait dan gak berhasil. gitu. Iya, dan gak berhasil. Tapi ada hotel luxury minta video portrait gitu. Kayaknya orang-orang udah mulai bikin buat akun ads sih TikTok. mungkin ya. Iya mungkin ya. Kayak di kalau syutingnya gak usah ribet-ribet pakai HP aja gitu. Kalau ngomong ribet-ribet tuh jangan bayar gue dong isinya kayak gitu. Bener. Yang jujur gue kalau masak yang gak usah enak-enak tersinggung juga lu pikir. Bener dong. Iya kan gak make sense. Bener. Tapi ada. Cuman aku pakai kamera aja deh. Cuman aku cobain deh style TikTok. Tapi pakai kamera. Tetap aja hasilnya tuh gak bisa. Oh, karena itu emang specially didesain buat tipe-tipe kamera handphone. Iya, tipe kamera handphone. Jadi hasilnya failed juga nih gitu. Tapi berarti kayak hotel-hotel luxury gitu nggak banyak main ads di TikTok, di Reels. Let's say Reels. Kayaknya di Reels ya main. Berarti bikinnya juga, Adit? Bikinnya juga di Reels. Itu kayaknya beda rasio doang, landscape sama potret. Enggak yang specifically dikasih subtitle bawa-bawa gitu enggak lah ya? Enggak. Subtitle gimana nih? Ya, kalau yang TikTok kan harus ada subtitle. Kalau ada yang ngomong tuh pasti ada subtitle ya kan? Buat nyari engagement kayak gitu-gitu. Kecuali lu mau
Benar. Biar capcut sendiri lu urusin tuh subtitle sendiri. Bener. Tapi kalau ada subtitle ya lebih ke kalau interview sama siapa Iya, gitu. iya. Tapi lebih ke subtitle. Bukan yang teks gede-gede itu kan. Ngerjain juga kayak gitu-gitu. Ngerjain. Apa sih biasa kontennya yang diminta? Penasaran jadi ngerjain interview, ngerjain apa? Apa ya kalau misalnya save collab. Nah, ada save collab. Ada interviewnya dong apa connectionnya between chef itu sama restorannya. Ikut-ikutan ke kebun gitu. Pasti Iya kadang ada. gitu. Iya. Semua dijajal. Itu Bener, ada trennya bener, tuh semua bener, chef bener. makan daun. Bener gak? Bener. Ya gitu. It's a thing lah. Iya. At a certain point ya. Bener, karena apalagi dia mau diliput ya. Karena menunya belum ganti nih sama yang kemarin nih. Yaudah Ada kita ke laut penatnya aja. gak sih kadang-kadang kalau Apa? ngerjain kayak gitu? Berasa penatnya gak? Mulai ada putaran patternnya dong. Nah, buat ngobatin penatnya itu kita masukin hal-hal yang baru. Contohnya. Contohnya kayak misalnya lightingnya kita mainin yuk gitu. Oke. Atau kita bikinin transisi kali ya dari ikan ini. Tiba-tiba ikannya dari pasar pindah ke kitchen. Kita cobain dulu di office nih. Ikannya kita ganti apa terus kita cobain. Berhasil. Itu yang bikin kita tetap excited. Dilempar ikannya ke air atau ke potanya SpongeBob gitu. Hal baru kayak gitu tuh. Hal baru kayak gitu tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya pengulangan pasti bosen sih. Pasti kayak kesiksa gak sih kalau nggak bisa coba kayak things kayak gitu? Iya kesiksa bener. Kayak pengen coba nih cuman Bener. Ada konsep yang kayak aku punya konsep kemarin. Aku pengen aplikasikan tapi gak ada brand hotel yang cocok sama konsepnya ini. apa tuh contohnya? Kayak ada apa ya? Ada dialognya. Dialog? Ada dialog, ada ngobrolnya. Mungkin between si guestnya sama spa terapisnya. Ada ngobrolnya. Karena kalau video hotel nggak ada kan, cantik-cantik aja kan. Nah ini aku pengen bikin gitu. Terus kemarin pas dapat klien aku bilang sebelum dia ngasih referensi aku kasih referensi duluan. Ini storynya aku mau bikin begini-begini, aku yakin bagus aku bilang. Mau nggak gitu. Karena aku udah maksudnya visionku juga udah jelas kan. Terus mereka ya patut dicoba. Coba akhirnya udah mereka senang. Kan senang. Mereka suka. Iya mereka suka atau akhirnya puasan sendiri. Soalnya kalau mau take risk juga si brand ini masih mau beli ya. Iya benar. Oh kejadian itu? Ya kejadian. Banyak. Atau mbak terapisnya ngomong bahasa Inggris gitu? Iya. Iya dong keren dong. Iya bener dong kayak gitu. Bener. Kalau kayak kemarin sempet kita podcast sama Shanti kan W. Oh iya Mbak Santi. Dia bilang sampai specifically dia bikin kayak konten kalau dia mau kontennya buat orang Korea, talentnya Bikin Korea. Bener. Itu semua rata-rata kayak gitu. Iya. Mau maaf nih Mbak Santi, gue bukannya mau cross check ya. Gue tuh beneran. Mbak Santi parah nih diulik-ulik nih Mbak Santi nih. Tapi Yes, beneran betul. berarti. Betul. Tapi kalau talent itu Adit juga yang nyari apa? Aku bantu cari. Mau bantu Aku bantu cari. Di mana websitenya nyari orang Korea? Kan ada kayak tim casting gitu ada. Oh ada agency casting gitu. Ada juga. agency, ada yang freelancer yang dia punya database semua talent sebalik ini ada. Berarti kayak udah pasti yang high demand kan pasti turis Asian kayak Jepang, Korea, Cina. Betul. Ada Arabic, Arab, yes, ya. Betul. Punjabi. Iya semua, pasti ada. semua kan? macam ya. Itu berarti bikin certain konten tuh bisa di repeat. Beda orang doang. Iya betul. Oh iya? Sama mungkin beda kebiasaannya. Oh, yang satu makan nasi, satu makan roti gitu. Iya misalnya kebiasaannya kayak Gokil. gitu biar mereka feel relate kan. Tiba-tiba orang Arab makan nasi putih pakai tangan kan nggak relate ya? Nggak relate. Iya kan? Makannya pakai roti. Bener Cocok. pakai roti. Jadi harus di-relatein juga kayak gitu. Itu berarti kayak detailnya semua harus Adit juga yang mikirin. Bener. Oh kayak kalau kayak orang hitam terus scene-nya gelap gitu kan. Mulut sampah kan. Nyapa ya. Ya berarti kan ada kan trouble kayak gitu kan Iya, pasti iya, kan. iya. Kalau di repeat kan cuma ganti orang doang kan pasti certain thing kayak oh kok ini aneh Sama jadinya. iya bener. Berarti ada challenge kayak gitu. Ada challenge kayak gitu. Cuman yang lebih challenge-nya mungkin kalau scene kita bisa geser kali ya. main lighting aja lah Iya ya. main lighting. Tapi kalau misalnya lebih ke gimana sih orang itu kalau ke hotel gitu. Pantes Apa sih Adit yang jawabnya dilakukan? banyak satu konten di repeat orangnya beda-beda semua. Hari ini Arabic gitu besok Chinese. Tapi it's a common thing tuh. Gak cuma certain brand aja. Most brand doing that. Iya, I think so. Karena kan Pantes invoice-nya banyak ini. Iya dong. Satu season aja dia bisa bikin berapa race kan berarti. karena kan kayak misalnya
bulan misalnya bulan November Desember ini high seasonnya orang lokal. Ini talentnya kayak orang lokal. Oke. Ntar misalnya di awal tahun Australia gitu. Kita kejar marketnya kan pakai talent Australia biar relate kan. Gitu. Jadi Tapi sejauh ini mostly luxury brand yang kayak hotel-hotel gitu di Bali aja. Kayak ke Jogja belum. pernah ke Phuket. Oh pernah ke Phuket. Pernah ke Phuket. Iya pernah ke Phuket. Jepang pernah. Wih, Jepang pernah. keren banget. Amin. Keren loh. Ini bisa berarti sedetail itu ya. Ada nggak certain thing yang dibikin konten yang Adit sendiri nggak kepikir ngapain bikin konten kayak gini, tapi mostly dia lakuin itu. Pas masuk nih ke dunia hospitality gitu. Iya. Ya kan Apa ya? most probably kita kan bukan di level yang nginep di sana yang biasa ngeliatin kontennya kan. Iya. Nah yang kadang-kadang yang nggak kepikir yang ternyata tapi mereka mostly doing this kind of content gitu ada nggak? Yang ngagetin gitu. Yang ngagetin mungkin lebih ke enggak sih. Kalau soalnya objektifnya adalah untuk jualan kan. Oh, oke. Apapun yang dibuat itu kan untuk Indian jualan. buat jualan. Iya, soalnya. Indian buat jualan. Jadi aku udah tahu kalau ngambil hotel ya jangan close up ngambilnya karena close up nggak ngejual apa-apa kan. Misalnya close up muka gitu. Oke. Soalnya yang dijual ya kamar aset, gitu. Apa sekelilingnya yang dijual. Benar, ya. ambience yang dijual. Gitu. Mungkin yang lebih aku kaget adalah gimana komunikasi culture-nya staff Corporate. hotel. Ya corporate Staff itu hotel. beda-beda. Beda-beda kan. Maksudnya orang kantornya nih. Orang operasional kali ya, orang Orang operasional. operasional. Urusan juga sama orang operasional. Kan Biasanya kalau yang siapa? ngurusin misalnya housekeeping, ngurusin kamar, mau syuting kamar kan harus bersih terus kan. Apa yang ngagetin pas ngeliat housekeeping gitu? Yang ngagetin ngeliat housekeeping adalah Seberapa jauh tiba-tiba dia ganti spray gitu? iya, tiba-tiba nggak disiapin gitu. Oh ternyata padahal udah aku komunikasikan dengan clear, tapi pas nyampe sana loh, kok Masih berantakan. masih berantakan. Gua shoot juga nih gitu enggak. Jadi kan makan waktu kayak gitu. Itu yang buat aku kaget. Oh ternyata Miskomnya dia di dalam. benar. Sedangkan itu kan treatment yang aku ambil dari komersial ya. Sedangkan kalau komersial, kalau biasanya kayak gitu udah pasti siap karena ada orang art yang nyiapin. Iya. Gitu, ada orang property handler yang Tapi nyiapin. secara orang operasionalnya tuh welcoming gak? Kayak contohnya nih, dilihat dari kasusnya saya urusan sama Pak Mario sekali-sekali ke hotel. Itu kan orang-orang wedding kayak musuhan ya sama security ya. Iya kan? Iya, ya, iya, kayak iya, gitu-gitu. iya, Kan itu. bilangnya kayak musuhan gitu loh. Iya, Padahal secara nggak langsung kan, ya wedding kalau nggak ada yang fotoin, lu mau expect apa? Siapa yang jualan nih? Pasti Bener, foto-foto bener, itu. bener. Orang wedding di mana bagus, orang jadi ngelihat. Bener. Itu Kayak ada nggak kalau di kerjaan yang Ada, mungkin menjadikan itu beban kali ya. Mungkin kalau aku syuting kan kayak jadi aku harus ngambil tim satu orang tim mereka untuk standby. Oh. Ya kan? Jadi kan mungkin operasionalnya pincang kan. Contohnya kayak pura-pura nuangin air harus ada yang standby bersihin kayak gitu-gitu. Iya, nungguin air tumpah bersihin lagi kan harus standby gitu misalnya. Kalau misalnya, nah akhirnya aku fleksibel kalau misalnya aku bisa lakuin sendiri, aku lakuin sendiri. Tapi kan ada luxury kan kayak ini potnya harus ngadep ke sini, bantalnya harus bentuknya begini itu kan standar yang kadang aku miss. Yang nggak tahu. Bener. Soalnya Jadi pas harus ada di yang video, nemenin mestinya. bener. Kadang pas syuting di video, Dit kok bantalnya ini ya, harusnya dia itu ini udah nggak bisa diedit lagi tuh. Berarti tim-tim udah pada biasa tuh bikin-bikinin anduk jadi angsa itu udah biasa. Iya iya. Iya udah Bener, biasa. berarti bener itu. Malah plating pun bisa. Timku Oh. plating, chef. Kalau kamu sibuk kasih tahu aja deh aku yang mana urutannya. Lu kasih gua fotonya deh gue kerjain gitu. Bener. Oh sampai sedetail itu. Saking dia sibuk. Ini masih lama nggak? Masih lama nggak? Masih lama ini chef. Kayak gitu, masih lama. Oh daripada ngerewokin. Iya daripada ngerewokin ya. Ntar di videonya aku cuma tunjukin aja. Dan akhirnya kita harus tetap fleksibel ya. Karena kan gak mau ngerepotin orang juga ya. Jadi nunjukin proposal juga ini oke nggak gue platingnya kayak gini. Iya bener. Ini udah betap di-shoot. bunganya kayak gini gue setelnya kayak gitu oke Iya nggak? bener. Spa juga pasti banyak yang di dalam itu ya. Banyak kayaknya semua. Hotel mahal pasti ada spanya. Iya semua. Dan semuanya punya standar. Apa ya bilangnya ya standar. Mirip tapi tidak mirip. Mirip tapi tidak sama. Mirip tapi tidak sama. Iya standar yang harus diikutin gitu. Berarti kurang lebih mah brand-brandnya ini semuanya ada tuh udah apa lah ya. Demennya yang kayak ini Yang modelnya iya apa. kalau misalnya yang udah sering berapa kali aku udah harus Itu ingat. patternnya ada gak? Kayak biasanya mostly yang caterer Australian lebih suka kayak gini. Yang lebih caterers orang European. Iya ada pattern. Ada patternnya. Ada patternnya. Taman kan nggak nyebut brand dari tadi kan. Iya. Cuman bahas Santi aja kan nggak ngomongin ngambil Iya, kan itu cuma bahas di Santi itu doang. ya. Berarti ini bener ya keren loh.
Bener. Keren. Patternnya Seru beda-beda. banget. Ternyata setelah didalemin deep banget ya Iya, ngurusin gini udah lupa tuh sama teknik-teknik video tuh udah lupa. Karena ngurusin Oh, perintilannya. perintilannya gitu. Gitu. Jadi salah satunya bikin coba-coba baru itu juga biar nggak jadi goblok lah ya. Iya bener. Biar tetap apa ya, ada excitementnya lah, ada excitementnya. Gitu. Seru loh. Seru. Ada brand yang nggak boleh pakai cincin kayak gitu. Nggak boleh pakai cincin, nggak boleh pakai jam. Kerjanya yang Pasti kelihatan syuting. kerja. Pasti syuting. Iya pasti kelihatan kerja. Ini si pegawai nih berarti. Si pegawainya nggak boleh kelihatan. Mostly sih kayak gitu. Istilahnya kalau di SQ gitu kan sanggulnya harus sama semua kayak gitu mesti Iya diperhatiin. benar. Itu harus kita ingat-ingat. Ini kita lagi handle brand apa nih? Oh ini iya, nggak mesti boleh ada diapalin. ini. Iya. Lah kan dia mestinya ngapalin brandnya sendiri lah. Kan kalau syuting kita biasanya dilepaskan. Karena udah. Oh kadang-kadang udah tahu. mungkin bukan pegawai yang di shoot ya, talent. Talent iya, kalau talent itu udah pasti. Tapi kalau kadang pegawai yang lagi lewat, mbak boleh nggak sambil pura-pura ngapain gitu? Gitu. Misal. Bajunya lagi nyangkut dikit itu tuh Iya. harus mulai kayak beresin dulu gitu. Ternyata seragamnya itu seragam yang lama, warnanya harusnya agak coklat sendiri sedikit. Ternyata dia pakai jam tangan atau dia pakai gelang tipis yang kita nggak kelihatan miss di kamera. Iya. Ternyata ada Gelang-gelang tatonya tridatu dikit. gitu. Iya benar. Udah ada tatonya dikit. Udah ada sos tomat di sini dikit di chefnya. Iya. Kecil gitu Sebenarnya tapi susah ya, soalnya kalau di video kan mau diedit juga bisa mungkin bisa kan, cuma kan jadi aneh banget. bener, sampai akhirnya kita Retake. belajar Buat cara ngedit. cara ngilangin semua tato, ngilangin gelang, ngilangin itu. Karena itu jadi sesuatu yang normal. Gitu. Ngebantu kerjaan juga ya daripada Bener. harus retake. Daripada harus retake, costnya lebih gede lagi kan, kesana lagi, syuting lagi. Oh lebih gampang belajar Bener. untuk ngilanginnya. Kan tinggal bilang kayak Kan editor. tatoannya kan kadang-kadang tangannya naik turun gitu kan berarti nggak gampang juga. per kan? frame aja, per frame Oh, ngilangin. per frame. Jadi Lah kalau di 1 detik kan 60 udah. fps berarti ada 60 itu betul. dibersihin satu-satu. Betul. Kalau misalnya memang harus. Oh, gokil. Pernah kok. Semangat tuh yang ngerjain. Oh iya. Berarti kalau itu videonya 3 detik aja berapa banyak yang mesti dihapusin satu-satu. Bener. Wah gila. Terus kita udah nyoba AI juga belum Sebagus itu. Mungkin sangat. bagus tapi masih sangat susah gitu. Apa namanya promnya. Kayak mungkin kayak Capcut AI-nya subtitle-nya tetap mesti kita rapiin dikit-dikit. Bener. Tapi kayak lebih cepat buat ngerjain sendiri gitu. Oh lebih cepat sendiri. Iya. Capek aja. Karena daripada ngeprom terus kan, ngeprom kan sekali prom ngurangin duit, ngurangin kredit kan. Oke. Jadi udah Gue deh. kayak ngerti aja ngeprom itu ngapain. Ngeprom itu ngapain? Itu loh yang biasanya diketik terus jadi foto, diketik apa terus jadi video. Kayak ChatGPT gitu. Yes, betul. Kan di prom itu. Jadi Emang itu remove bayar? Perasaan gue gratis. kalau yang untuk video Itu iya, berbayar. itu berbayar dan lumayan. Misalnya remove tato di cewek ini gitu kan. Oh itu bisa. Bisa, tapi kadang-kadang palanya jadi 2, pala ceweknya jadi gitu. Ya Jadi ChatGPT lah kayak gitu juga kan. iya kan. Plus itu setiap kali action tuh bayar. Bayar berkurang, kreditnya berkurang dan mahal yang buat video tuh video. Jadi jangan percaya yang ada di Instagram iklan-iklannya tuh kalau dia murah dan mudah. Karena itu mahal banget. Bohong. Lebih bagus lo kerjain sendiri dikit-dikit. Nah, bener untuk sekarang ya, nggak tahu tahun Nggak depan. tahu kalau ntar makin canggih ya. Bener. Gila ya, berarti ada cewek GSC juga yang ngerjain ginian. Bener, dan itu kayak akhirnya AI juga jadi something di office yang harus kita pelajarin untuk tetap update sama teknologi kan. Tapi itu lebih bantunya buat lebih efisien apa biar lebih keren? Lebih efisien. Lebih efisien. Iya. Lebih efisien. Kayak punya pegawai nambahan lah ya. Bener. Tinggal ngetik doang keluar gitu. Bener. Gak usah dibayarin BPJS ketenaga kerjaan. Bener. Tapi sama lebih mahal ya. Ya sama lebih mahal ujung-ujungnya. Ya pakai red keluar. Bener. Wah itu seru banget ya. Ternyata ya setting ya videographer di. Iya, ternyata ya itu balik lagi ternyata bukan cuman bikin video bagus terus invoice cair, ternyata banyak. Kalau nggak ada invoice lagi selanjutnya. Bener. Ternyata banyak yang harus dipelajari untuk invoice itu cair gitu. Tapi mereka ada kayak a lot of people kan ngegampangin kan. Kayak udah nyaman nih sama Dit kayak. Dit bisa kali foto Dit. Iya. Ada aja pasti. Ada. Ditolak apa disikat juga? Kalau misalnya Possible possible ya. sikat. Mamali nolak uang ya. Iya, bener. Tapi lebih kalau misalnya foto aku bilang aku nggak bisa foto loh. Tapi kalau misalnya mau aku asal foto, aku fotoin gitu. Cuman ya kamu ngambil raw-nya aja karena aku bisa ngedit foto. Gitu. Lebih kebantuin. Ngebantuin aja. Iya. Tapi ini banyak, is a thing nih, videographer khusus hotel tuh banyak.
Aku rasa Ada leak-nya gitu, ada jelas gitu loh. Siapa aja nih orang kalau yang udah mainnya lama. iya, Kalau- tapi nggak sebanyak Nggak sebanyak di wedding, nggak sebanyak. Iya. Kalau dibandingin sama bisnis lain. Iya, karena ketemunya itu lagi gitu. Mohon maaf tapi kalau ntar episode ini tayang jadi makin banyak saingannya. Jadi kita nggak tahu ya. Jadi ke hotel semua. Ya, enggak dong, kan ngantri. Betul. Keren sih, keren ini tuh. Moga-moga bisa banyak insight ya. Iya. Orang-orang ini yang bikin video. Apa insight-nya tapi ya? Nggak ada insight, aku nggak ngasih insight. Banyak lah pasti yang main jadi adit juga. Weh, Oke, nggak ngasih insight apa-apa. cacing-cacingnya itu ya lumayan. Ngerjain, cuman gak segampang itu ya. Iya, mungkin lebih ke Ngurusin belajar. komunikasinya. Benar. Jaga brand sendiri, jaga brand orang. Benar, jaga brand sini, jaga brand orang. Kejar target itu setting. Kejar-kejar nggak? Apa mereka well prepare semua? Maksudnya siapa? Si klien-klien ini kalau yang di Kejar target. Oh kejar. Kejar. Nggak ada yang kayak persiapan dulu nih di jauh hari gitu, nggak. Oh, kalau sekarang ini kan karena Lagi aku low bilang, season. karena aku bilang, jadi mereka udah untuk ads-nya untuk 4 bulan ke depan, videonya untuk 4 bulan ke Oh, depan, oke. untuk tahun depan. Udah makin rame nih soal dagang kan, jadi nggak bisa sembarangan betul, mau. Betul, Minggu depan ya gitu udah. betul. Berapa tuh gue yang bagian? Yang ini dari podcast ini aku nyadar kan. Tech is one thing ribet. Post pro is different thing lagi. Iya benar. Tim post pro udah berapa orang sekarang? Sekarang 3 orang, satu orang. 3D, berempat jadi. Oke, berempat. Berempat. No stop tuh. Bro ya stop dong. Sabtu Minggu lah ya. Iya. Masa bosnya liburan yang enggak. iya. Tapi itu rata-rata anak kerja di kantor. Ngerjain di kantor semua. Berarti udah kayak kos-kosan tuh kantor tuh. Benar, Begadang, kayak kos-kosan. semua. Benar. Indomie sebox. Tapi nggak begadang loh, kita sehat loh. Kita jam 10 sampai jam 6 doang sustainable. loh. Iya loh, Oh sustain di loh. jam kerjanya. 10 sampai jam 6 aja. 10 sampai jam 6 nggak boleh lembur. Boleh sih, tapi ngapain gitu. Mendingan dibesokin gitu. Jadi kita memang bener-bener atur. Udah rapi. Iya udah atur komunikasinya. Misalnya kalau klien bilang, Dit jadi besok ya nggak bisa gitu. Harus saklek lah antri, bener. Itu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan ya. Emang kalau gua telat sehari lu terima ya kan? Enggak juga kan gitu. Iya gitu. Ya mungkin over the years pasti makin bisa kayak gitu kan. Bener. Most probably awal-awal juga kan. Awal-awal bener. Takut hilang duit juga kan pasti bener. kan. Oh bisa. Semua aja dipisahin ya kan. Akhirnya begadang. Ujung-ujungnya yang dikorbanin anak kami istri. Bener. Bapaknya gak tahu kerja kemana nih. Yang pulang-pulang ya. Bapak tuh kerja apa sih? DJ kayaknya. Sampai subuh. Tapi ada dong pasti di momen itu. Sebelum ada sih. Sampai nyadar nih Pokoknya umur gak makin bener. muda ya. Bener, kok capek ya perasaan lu begadang tuh gak capek loh. Sekarang aku begadang capek. Lebih berasa karena umur gak sih? Iya bener. Kayak dulu umur 20-an tuh ya tidur sehari tuh lusa segar bos. Gas mau gas lagi. Iya. Asal kopi sama rokok udah. Kopi rokok gas. Asal makan cukup, gula cukup, jalan. Sekarang gak tidur sehari, sakit kepalanya gak tahu berapa hari. Bener. Oh itu juga berarti buat ngajarin kayak jangan sampai lu udah penyakitan baru mikir lah ke anak-anak juga. Bener. Karena ya tim juga ngerasa kalau misalnya overwhelm pasti gak kreatif kan. Kan kita maintain itu ya, Sabtu Minggu gak usah mikirin kerjaan. Cuman Senin tahu apa yang harus dikerjain. Sabtu Minggu jadi pelari culture bisa lah ya. Bisa, Sabtu Minggu jadi pelari culture, ada yang main basket ya kan. Tapi kalau kerja. Tapi kalau kerja 10 sampai 6. 10 sampai 6. Tapi ternyata itu lebih, aku rasa itu lebih efisien ternyata. Sama kan hasilnya kita coba, kan aku nyobain kan. Berarti build udah the ini team. based on udah pernah dulu kayak gitu. Iya bener. Sekarang setelah dicoba 10/6 ternyata hasilnya Ternyata jauh lebih ya. Sabtu Minggu dulu aku suruh bawain kerjaan, ternyata Senin ya harus revisi lagi gitu. Sama aja gitu, mendingan Senin ngerjain langsung kelar. Oh revisi juga pasti banyak ya. Revisi banyak, benar. Tapi ya balik lagi dikomunikasiin maksimalnya 2 ya. Oh. Jadi ini final terakhir loh, jadi pastiin gak ada yang salah kayak gitu. Iya. Kalau lo mau komplain sekarang gitu kan. Ya bener, apa yang harus Itu check kayak out. kurang itu deh kayak gitu. Iya. Bodo amat udah 2 kali. Jadi komunikasi yang gak clear, jangan gak dikerjain gitu. Komunikasi Berarti harus profesional both ways lah. Bener, Si klien juga harus tahu nih kita saklek di sini, kita juga saklek sama apa yang kita udah jual. bener. Keren. Dan aku kasihin solusi biar komunikasinya clear. Aku punya, mungkin teman-teman yang video editor tahu Frame.io. Jadi kita tuh di Frame.io tuh bisa komunikasi antar editor dan klien. Apa yang kita gak suka. Aman. Yang ini ntar Joe yang bikin time code-nya semuanya. gitu. Itu berarti semua udah SOP udah jelas lah ya. Iya. Kalau makin gede juga kalau kerjanya kayak begitu dikomplain sama HRD-nya diserang gak sih?
Kalau suruh lembur mulu, iya kan pasti. Bener. Nggak sehat juga ya overtime sama hasilnya. Benar. Keren. Ini akhirnya bisa keren kesampaian. tapi ya. Keren, seriusan keren. Maksudnya the things dari yang kerjaan kreatif itu sometimes kita yang orang operasional di dapur, di F&B pun kadang-kadang nyadar emang harus mundur dikit kayak ngatur pace lah. Benar. Kalau mau hasilnya maksimal. Kalau dicecer terus. Iya. Kayak zaman sekarang juga banyak restoran juga even yang high level pressure-nya pun makin nggak nonsense. Oh ya? Iya, makin ngindarin drama karena in the end of the day kan kita mau bikin good product, bukan mau bikin trauma sama pegawai yang kerja di situ kan. Setuju. Kadang-kadang the system aja yang terlalu ngebetot manusia, depend on human. Benar. Cuman padahal bisa banyak dibantu sama sistem. Iya. Which is yang dari tadi kita ngobrolin kan. Benar. Dan aku juga ngerasa mungkin teman-teman yang mau bikin tim yang build tim dan tim itu harus ngerasa kalau dia tuh belajar something sama kita. Dan kita pun harus bantu mereka untuk achieve their dream. Karena kalau mereka cuman achieve our dream, kayaknya cuman one way dan itu gak akan lama. Both ways lah ya. Both ways. Biar ada perasaan memiliki juga. Bener. Kan. Teman-teman banyak nanya kok dia gak takut buat diambil kliennya sama tim. Enggak lah, jagoan gue. Mohon maaf, itu kadang-kadang membantu dengan confidence. Gak tahu dari mana confidence-nya. Cuma Se-confidence itu ya? Se-confidence itu daripada ya? bisa tidur kan, iya dong. Kalau dipikirin terus kayak, gak tahu kalau Adit kayak gitu gak. Kalau aku kayak, lu gak tahu tiru aja, ntar coba ngadu sama gue dah gitu. Bener, kan. itu happen tapi kita udah pasrah aja gitu. Iya. Kalau emang itu harus terjadi ya terjadi, jangan di... Ya kan gak bisa dikerangkengin juga Bener, kan. bener. Orang juga mesti grow. Bener, dan semuanya kita ajarin. Mau belajar apa, jadi itu yang bikin mereka juga excited. Kan aku ngaca sama diriku sendiri ya dulu kalau misalnya kerja tuh kita pengen belajar something apa ya, kita bisa belajar apa ya di tempat ini ya. Ini saya dapat coach, ternyata ini Adit tuh mantan atlet ya. Apakah ini yang bantu diri disiplin-disiplinnya ini? Bagaimana? Apa sama aja? Iya, ternyata ini saya dapat notes atlet BMX. Gak kacang-kacangan guys, ini dapat sponsor. Waktu Om muda dulu ya. Waktu Om muda dulu. Om keren banget. Iya. Bantu nggak dari kayak gitu buat kayak di dunia kreatif? Kan certain things harus ada kayak certain disiplin kan, buat tetap kreatif. Iya, mungkin BMX itu dulu aku sangat mendalami BMX ya, sampai ikut kompetisi di mana-mana gitu. Tapi di Indonesia masih belum internasional. Atlet triple, guys. Zaman-zaman kita main prepetan dompet gitu. Nah itu ngajarin aku buat kalau kita fail, we try again, fail try again. Selama kita percaya apa yang kita mimpikan itu pasti grindingnya udah biasa sama grinding. Iya udah biasa sama grinding. Menang yang seru tuh menang yang susah. Menang yang gampang bener juga ya. Bener juga loh. Bayangin kalau hidup main game kayak main game easy terus juga kan gak asik. Iya dong. Style-nya kayak easy aja. Main semua NPC semuanya cuma jalan dong. Bener. Berarti grindingnya itu ketolong banget. Bener. Ada culture-nya gak sih dari BMX gitu yang ngebantu sisi kreativitas itu juga kan bisnis, bukan bisnis, atlet jujur kurang get the ideas itu BMX apa yang dikompet apa balapan apa gimana, tapi kayaknya itu ada sisi kreatif juga kan, kayak movementnya harus bener ada sisi kreatif dan lebih ke fisik ya, kayak kan itu kayak skateboard kali ya, triknya banyak-banyakan gitu. Secara nggak langsung kayak koreografi gak sih? Bener. Jadi trik ini digabungin sama trik apa ya kayak gitu. Harus trying to be original juga. Bener. Udah dicobain oke bisa nih. Tapi dalam kompetisi itu kan biasanya 1,5 menit. Coba genjot gitu 1,5 menit capek banget. Jadi ya itu kita harus latihan terus. Kalau kita failed langsung kita bangun, get up, terus kita coba lagi kayak gitu. Itu mungkin yang jadi disiplin. Kadang-kadang ideasnya ada, cuma eksekusinya belum bisa gara-gara badannya nggak sanggup. Bener. Nah sekarang kemarin nyoba nih kayak otakku ini masih bisa loh ngelakuin trik itu. Pas nyoba gelundung juga gitu. Sakitan sekarang kan? Lebih sakit sih pas udah jadi omom ya. Perasaan dulu pas muda gak sakit lah diri langsung. Bener. Keseleo di bawah jalan dikit balik normal. Bener. Dan itu udah ngeliatin teman-teman motretin extreme sport kan. Terus aku juga nyobain ternyata agak susah di Indonesia ini agak susah gitu. Motret extreme sport gak jadi duit. Motretnya apa extreme sportnya? Motretnya. Nah, ketika udah nggak di dunia itu lagi,
aku masih pengen kan. Dan sampai sekarang pun aku masih lihat-lihat, ya masih hobi, masih ngeliatin Penikmat video-video. sekarang. Penikmat bener. Tapi nggak bisa ngasilin duit itu di Indonesia. Iya. Ya. Event sampai sekarang? Even sampai sekarang. Tapi aku ketemu yang filmmaker yang untuk sport, ketemu Make Money dia. Cuman ya nggak di Indonesia. Iya. Bener. Dokumenter NBA aja itu berapa itu? Iya bener, kayak gitu. Red Bull. Iya kan? Red Bull kalau udah bikin kayak yang Iya. rekor-rekor itu kan keren banget Bener. kan? Iya. Nggak bisa, di Indonesia nggak bisa. Oh awalnya tertarik videografi juga dari pas BMX itu? Oh iya bener, betul. Jadi pas proses belajar, itu aku bikin video BMX kayak gitu. Tapi ngerasa ini nggak bisa hidup nih. Aku senang aja gitu, tapi ya nggak. Pasti mulai ketika mikir mau sampai kapan nih kayak gini. Jatuh bangun lagi. bener. Ketika kita sudah tidak mempercayai apa yang kita percayai. Iya. Itu udah dapat istri tuh? Udah mulai ada Belum lah. Belum. Jadi tadi kita sebenarnya tato ke Qatar jadi waiter. Benar. At least itu juga berarti kan yang Iya, bikin at least get the ideas how hotel works juga gak sih? Benar. Jadi tahu kitchen Om ini kayak gimana. pernah bikin CV. Bikin CV. Itu tadi kita ngobrol udah panjang soalnya. Coba dijelasin dari yang punya cerita daripada kayak saya tuh kayak gimana gitu. Jadi ketika lagi di BMX itu ya kan sambil kuliah tuh somehow kayak aku pengen keluar negeri nih, tapi kerja keluar negeri waktu itu yang cuman kebayang di hospitality gitu. Dan kebetulan ada lowongan ke Qatar jadi waiter. Jadi pilot agak telat ya. Jadi pilot agak telat ya kan, bener. Terus Rizky nyawa orang kan kalau jadi pilot. Jadi aku pinjem, ini jangan ditiru ya teman-teman, jangan ditiru ya teman-teman ya. Abis ini ada nangis-nangis saya cerita soalnya. jadi aku pinjam temen yang di kuliah di hospitality. Waktu itu Adit kuliah apa? DKV. DKV. Desain komunikasi visual. Lagi ngetren aja begitu. Lagi ngetren ya. Terus habis itu aku Photoshop, aku ngelamar, diterima dong pasti orang bagus ya kan. Even nilainya yang jelek juga aku Ya nggak mungkin semua. milihin yang jelek kan CV-nya. Bener langsung diterima. Terus aku kesana berangkat, langsung nangis ya kan. What the fuck I'm doing man? Aku langsung jadi waiter gampang. Iya, kira jadi waiter gampang. Ternyata itu di 5-star hotels, fine dining. Terus aku ditaruh di buffet dulu. Aku cuma tahu cheese itu cuma ada satu aja, cheddar aja. Itu ternyata Cheddarnya Bancraft ya guys. betul banget kan anak BMX pang banget kan. Jangan gitu, saya juga pas masuk sekolah masak begitu. Emang keju ada apa aja sih? Dammit ada banyak banget kan. Especially orang Indo ya ketinggalan banget culture diningnya. Betul, aku nggak nyangka loh sebanyak itu. Dan wow itu kayak. Tapi itu bantu nggak kayak pengalaman itu buat at least pas masuk hotel pertama kali tuh nggak terlalu kayak alien. Aku tahu benar. Itu ngajarin Jangan ditiru juga. tetap ya guys ya. Tetap jangan ditiru, Kayak sekarang dideportasi dan kalau ketahuan gitu. bener loh. Kayaknya dideportasi bahkan di penjara mungkin karena aku malah suka dokumen kan. Padahal itu kuliah dibayarin ya, beasiswa ya. Iya loh, ini atlet beasiswa atlet loh. Karena saat itu waktu main BMX semua biaya sekolah itu dibiayain sama sponsor. Tapi somehow ya tolak otak anak muda ya. Belum jadi om misalnya. Belum jadi om gitu. Jadi ya pas di Qatar ya dicerca aja. Cuman ya no way back lah. Jadi apa ya kalau aku bilang survival mode-nya on dan itu yang akhirnya jadi apa ya? Jadi prinsip hidup. Dipaksa mature ya. Iya benar dipaksa mature. Mostly banyak orang yang baru masuk kerja di F&B itu dipaksa mature. Soalnya kan tidak ada yang peduli perasaan Anda lagi kan sekarang kan. Bener. Ya, saya tahu Anda capek kayak gitu nggak ada. Nggak ada. Bodoh amat. Nggak ada. What the fuck you're doing man here? What the fuck? Why you're so stupid? Kayak gitu-gitu deh. Iya pasti. Either kamu harus mengejar ketinggalan atau pulang. Waktu itu pulang. Waktu itu gimana? Pulang dong. Ya aku ditaruh shift malam. Oh masih stay. Berapa lama Masih tuh stay. jadi? 2 tahun dong. 2 tahun jadi waiter karbitan 2 itu? tahun dong. Gokil. Aku bisa mengejar itu di bulan ke-6. Wow. Aku akhirnya kan survival mode-nya on kan. Aku ngeliatin cara mereka kerja. Pulang malu nih soalnya. Iya pulang malu nih. Pagi kerja tuh sesak napas karena tahu tekanan-tekanan yang akan dikasih. Ngerasain itu gak mau buka pintu kamar tuh gak mau pengen buka. Aku dimaki lagi hari ini. Iya bener. Masuk ke lift tuh kayak mencet. Aduh kayak berat banget. Dimaki lagi gue masih hari ini. Bener. Kadang-kadang belum salahnya udah tahu bakal salah apa. Bener.
Bener Keren sih. loh. Tapi mungkin itu juga yang sekarang nyaman ngerjain hotel kali ya. Iya. Sudah tahu medan udah perang. tahu medan perangnya. Sudah tahu yang maki-maki ini tuh apa urusannya. Iya. Janganlah dipatik lagi tuh api. Karena aku udah tahu apa yang dulu mematik. Gitu. Keren. Moga-moga insight ya ini buat banyak orang. Wah seru nih. Mungkin chapter 2 apa? Ngebahasnya di Qatar. Dibetot sama orang. Iya loh. Killer lo ya, killer. Gimana operasional itu jadi terhambat gara-gara aku, kebayang gak? Jadi kayak apa makiannya tuh. Bayangin kalau ketahuan itu CV-nya karbitan. Iya, dan Wah. mereka udah mulai nanyain. Oh udah mulai nanyain? Udah mulai nanyain, kamu sebenarnya kerja di mana sih? Aku bilang I just work in fast food. Aku bilang KFC, kadang aku bilang kayak gitu. Untung gak dicek balik CV-nya. Wow. Aduh, keren. Tapi ketika 6 bulan, itu benar-benar kayak. Tapi sometimes gitu sih, jadi anak muda take risk sih. Iya. Jangan pas punya anak 2 take risk ya. Iya, benar. Take risk pas muda. Benar. Biar pengalaman banyak, battle harden lah istilahnya. Keren. Dan aku merasa gak menyesal loh. Enggak, jangan. Tidak ada yang sia-sia ini. Guys, tidak ada sia-sia. Mantap. Sangat wise. Iya, tidak ada sia-sia. Yang sia-sia itu cuman goleran di rumah. Kecuali capek ya istirahat gak apa-apa. Thank you, Dit. Thank you banget, keren banget. Thank you. Semoga ini insight. Mungkin terakhir pesan-pesan buat generasi-generasi muda yang mau masuk ke videografi. Apa ya? Pesan-pesannya? Kesempatan itu akan datang ketika kita udah siap. Oke. Jadi selalu latih diri kita ya. persiapin diri ya. Iya, jangan pernah nanya kayak kapan ya aku dapat posisi itu. Karena kesempatan itu akan datang ketika kita udah siap. Iya. Wah, Dan gokil. Amin. amin. Saya juga percaya itu. Tidak ada yang namanya hoki. Hoki cuman Anda nggak ngerti aja gimana dapetnya. Iya benar. Cuman ada tapi kita nggak tahu gimana Iya. dapatnya. Betul. Nggak siap aja. Jadi suwe. Nyalainnya suwe lagi. Gokil. Thank you, Dit. Thank you. Thank you. Keren banget. Buat semua yang masih pernah sama Adit, ntar kita masukin semua per film rocks Adit semua segala macam, ntar sama Joe dimasukin komplit. Kalau yang pengen tahu kerennya kerjaannya Adit bisa langsung masuk ke sana. Keren guys, seriusan. Tapi teman-teman kalau misalnya mau sharing terus mungkin bisa DM ntar dikonekin ke aku. Oke. Aku dengan senang hati sharing. Baik loh Om ini. Jiwa bapak-bapak ya. Jiwa bapak-bapak. Yang mau belajar ngedit bisa. Thank you. Aduh ini seru banget episode hari ini. Semoga bisa berdampak positif buat teman-teman di industri ini. Biar makin banyak yang inspired jadi Adit anjay. Oke, kalau kalian masih penasaran sama episode-episode kita, bisa follow kita di Instagram maupun di TikTok di On The Pass Bali. Dan nggak boleh kelewat untuk subscribe terus Ray Johnson Radio biar nggak kelewat episode-episode kita selanjutnya. Oke guys, bye. Bye-bye.